Puncak dari tawadhu adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah darimu dalam nikmat Allah sampai-sampai engkau memberitahukan bahwa engkau tidaklah semulia dia. Artinya, jadi perkataan Abdullah bin Mubarak ini kalau engkau ketemu sama seseorang dan kapan itu membuka pintu, kita kayak seperti mau menilai orang ini rendah atau kita mau merendahkannya, maka kita membahasakan kepada dia, kamu lebih baik dari saya. Itu menurut Abdullah bin Mubarak. Jadi supaya kita langsung mengkat pintu, menutup pintu syaitan yang seakan-akan membuat kita itu merasa bangga lebih daripada orang lain. Ingat teman-teman sekalian, ilmu tidak akan ada keberkahannya kalau diikuti dengan sedikit saja kesombongan. Apa saja Allah berikan kita kelebihan, kemudian kita sudah ikuti dengan kesombongan, maka tidak akan ada keberkahannya. Tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kalimat suci dan mulia ini terucapkan dari lisan kita sebagai orang yang beriman. Dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah sebagai pencipta telah menjadikan kalimat ini sebagai kalimat penghubung antara kita dengannya. Dan dijadikan sebagai kalimat berterima kasih atau syukur yang dengannya semua kebutuhan kita dalam roda kehidupan di muka bumi ini akan terpenuhi. Dan juga kita puncaknya akan mendapat balasan dari syukur tersebut di surga kelak nanti. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat syukur ini. Bahkan Nabi SAW disebutkan dalam sebuah riwayat, kalau nikmat sedang melimpah pada beliau, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan izinnya lah semua kebaikan-kebaikan tersempurnakan. Dan kalau ada ujian pun menimpah Nabi SAW, maka beliau tetap membaca alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Jadi memang orang mukmin itu akan memuji Allah selalu dalam setiap keadaannya, walaupun ujian datang dengan bersangka baik kepada Tuhannya, kalau ujian tersebut tentu penuh dengan kasih sayang dari Sang Pencipta Allah. Karena bisa saja menjadi pembersihan dosanya, atau bahan introspeksi diri bagi diri dia, serta juga bisa menjadi penyebab peninggian derajatnya di surga nanti. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada utusannya, manusia yang paling sempurna jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, sebaik-baik suri teladan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dengan harapan tentunya Allah memberikan balasan yang sudah dijanjikan dan Allah tidak akan mungkin pungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Satu kali salam hormat ini akan dibalas dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan, serta solusi dari permasalahan-permasalahan. Pada malam ini insya Allah seperti biasa di Rabu malam kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah selamatkan kita dari seluruhnya. Seingat saya ini adalah dosa besar ke-173 yang kita bahas. Dan ini bab maja'a fi lamzi ahli ta'ati wal istihza'u bidha'fatihim. Bab penjelasan tentang mencelah orang yang taat kepada Allah dan mengolok-olok orang lemah dari mereka. Maksudnya adalah bab meremehkan amal solehnya orang lain. Jadi ini bab dosa sendiri. Kita pernah membahas tentang masalah menghina orang, tapi secara global. Sekarang lebih mengerucut ke bahasan tentang masalah menghina dan meremehkan amal ibadahnya orang lain. Jadi gini teman-teman sekalian, ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya, artinya dia memang sempurna dari sisi ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya. Ada orang yang seperti itu. Di kalangan sahabat pun ada di antara mereka yang hampir setiap hari bertemu dengan Nabi SAW, setiap hari berinteraksi dengan beliau, setiap hari berusaha untuk sholat berjamaah bersama beliau, setiap peperangan selalu hadir. Ada juga di antara muslimin yang mungkin wajibnya terjaga dengan baik, tapi sunnahnya mungkin masih ada yang kurang. Di antara sahabat Nabi pun ridwanullah alaihim ada di antara mereka yang sholat 5 waktu bersama Nabi SAW misalnya. Tapi belum tentu dia ikut semua kegiatan-kegiatan Nabi SAW. Seperti Nabi keliling pasar misalnya, pernah menjenguk orang sakit, beliau tidak ikut. Ada juga yang hadir bersama Nabi SAW hanya pada saat Jumat. Ada yang hadir bersama Nabi SAW pada saat jihad. Gitu kan.
Jadi memang berbeda-beda tingkat amal seseorang. Tetapi perbedaan tingkatan-tingkatan ini belum pernah kita temukan para sahabat merendahkan satu sama yang lain. Bahkan orang-orang yang sudah dari awal masuk Islam pun, as-sabiqun al-awwalun dari fase Mekah, itu tidak pernah menganggap remeh orang-orang yang terakhir masuk Islam. Sebaliknya, kita ketahui misalnya nama yang masyhur Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu, julukannya Abu Hurairah, itu masuk Islam cuma berapa bulan sebelum wafatnya, atau berapa tahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Tapi beliau termasuk perawi hadis yang sangat banyak dan tidak direndahkan oleh para sahabat. Pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendengarkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah, kemudian dia ragunya ini jangan sampai ini ada kekeliruan, lalu dia kirim informasi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, lalu Aisyah membenarkan. Maka ini tentang sholat pahala satu gunung yang didapatkan, atau satu kirot bagi orang yang mengantar jenazah. Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis tentang masalah sholat jenazahnya, dapat satu kirot. Tapi potongan hadis tentang mengantar jenazah sampai dimakamkan satu kirot lagi, ini riwayat Abu Hurairah. Maka Abdullah bin Umar itu dengar itu, dia ragu tentang masalah dapat satu kirot lagi kalau ngantar jenazah ini. Lalu dia mengirim informasi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah membenarkan. Kata Abdullah bin Umar, berapa banyak kirot-kirot yang hilang dari kami. Tetapi Abdullah bin Umar tidak menganggap remeh Abu Hurairah, hanya sekedar ingin memastikan, walaupun beliau terlambat masuk Islam. Yang kita ingin titik beratkan teman-teman sekalian, karena perbedaan orang dalam mengerjakan ibadah, ada orang mungkin kurang di amal sunnahnya, tetapi dia sangat khusyuk di amal wajibnya. Jangan sampai kita anggap remeh karena dia tidak sholat sunnah, lalu kita anggap orang ini lebih benar daripada kita misalnya. Ada orang mungkin, dia yang lebih menonjol dibakti sama orang tuanya, yang mungkin kita tidak sampai pada level itu. Ada orang yang menonjol di sedekahnya, ada orang yang menonjol di jihadnya, ada orang yang menonjol di ilmunya. Kalau ada orang yang Allah berikan taufik semuanya, itu Masya Allah. Gitu kan? Seperti kasus hadis yang Nabi SAW mengatakan nanti pada hari kiamat akan dipanggil dari pintu surga orang, pada pintu sholat akan dipanggil orang-orang yang sholat di sana, pintu jihad akan dipanggil orang yang jihad, orang puasa dipanggil dari pintu Rayyan, dan setiap ibadah itu punya pintu-pintu gerbang sendiri, dalamnya ada kem istana di sana. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu gerbang itu? Artinya setiap pintu gerbang dia punya istana. Kata Nabi SAW, ada, dan aku berharap engkau salah satunya. Jadi ada orang memang yang sempurna, semua dia dapat. Ada juga orang yang tidak seperti itu. Tapi jangan sampai perbuatan yang sudah kita kerjakan membuat kita menganggap remeh orang lain. Pada malam ini kita akan membahas dan membongkar kedok yang telah dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang munafik. Salah satu ciri mereka tidak mengerjakan amal soleh kecuali karena riya, lalu mereka pukul rata semua orang seperti mereka. Kasusnya adalah di sini diangkat sebuah dalil surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 79. Ini kasusnya tentang perang Tabuk. Waktu akan terjadi perang Tabuk, peperangan terakhir Nabi SAW, kurang lebih 30.000 kaum muslimin ikut pada saat itu. Nabi SAW punya satu tradisi, saudaraku seiman, beliau iklankan dulu siapa yang mau mengumpulkan atau menyumbang hartanya. Lalu kemudian para sahabat nyumbang hartalah sebanyak mungkin. Ada yang nyumbang emas, ada yang perak, ada yang kuda, ada yang perisai, ada yang panah, macam-macam. Orang menyumbang gitu kan. Setelah semuanya itu lengkap, barulah Nabi SAW membentuk pasukan secara fisik. Orang-orang yang mau ikut. Nah, yang tidak punya senjata akan diberikan dari sumbangan-sumbangan yang ada tadi. Nah, salah satu yang disinggung dari surah At-Taubah ini adalah bagaimana pada saat Nabi SAW memanggil, ayo jihad. Dan waktu itu semuanya wajib ikut. Kalau kita hidup pun di masa itu, semua orang yang hidup dari kalangan muslimin, laki-laki yang tidak punya udzur, di Madinah wajib untuk ikut perang Tabuk. Dan kisah yang masyhur, Ka'ab dan teman-temannya yang tidak sempat ikut akhirnya disebutkan dalam surah At-Taubah tentang masalah diterimanya taubat mereka. Intinya teman-teman sekalian, pada saat itu dikumpulkanlah banyak sumbangan. Nah, ada di antara sahabat yang datang membawa harta cukup banyak. Saking banyaknya dibawa harta sama dia, ditaruh di satu wadah kain, diangkat terus jatuh lagi, diangkat terus jatuh lagi karena beratnya. Sampai tiba di hadapan Nabi SAW dan sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Yang terjadi, ada beberapa munafik hadir di situ. Mereka pikir orang semua sama dengan mereka. Karena kan mereka sifatnya itu
Yura'unan nas, mereka selalu riya. Cuma mau dipuji orang, kalau tidak ada pujian mereka tidak akan berbuat amal. Maka mereka berbicara mengatakan, ini pasti riya. Mereka langsung vonis orang yang membawa harta banyak tadi itu adalah riya. Dan ini hati-hati teman-teman sekalian ya. Tidak semua amalan yang dikerjakan di depan orang lain riya. Tidak boleh kita langsung menilai orang. Ya. Karena ada memang ibadah kita harus kerjakan di depan orang. Kayak tadi kita sholat berjamaah. Gak mungkin kita gak sholat di belakang. Haji di majelis ilmu. Pergi haji, kumpul di Arafah, di Mina, di Muzdalifah. Rame-rame. Gitu kan. Gak mungkin tidak. Ada banyak ibadah yang kita kerjakan. Sholat id misalnya. Sholat gerhana. Ya, sholat Jumat. Harus dilihat oleh orang. Tapi kalau ibadah-ibadah yang dasarnya tidak perlu dilihat oleh orang. Kita bisa kerjakan sendiri seperti sholat tahajud, sholat duha. Ya udah. Tidak usah terekspos gitu kan. Tapi kalau dilihat orang ya apa boleh buat. Jadi tidak semua amalan yang dilihat orang. Itu kemudian kita vonis riya. Diambil daripada pelajaran surah At-Taubah ini nanti. Kita akan bacakan ayatnya dan hadisnya. Insya Allah. Maka pada saat sahabat membawa itu karena Nabi SAW yang suruh. Siapa yang mau jihad dengan hartanya silakan bawa. Maka sahabat pada bawa semua. Karena disuruh bawa pada saat itu di depan umum. Maka dibawalah. Nah orang mukminin dari kalangan sahabat Ridwanullah alaihim tidak ada yang menilai kalau itu riya. Mereka, oh Masya Allah nih ya dipuji. Masya Allah nih bisa nyumbang sebanyak ini. Tapi orang-orang munafik tidak langsung. Ini pasti riya nih. Padahal uniknya mereka sendiri nggak nyumbang. Tidak nyumbang. Jadi kalau antum melihat ada orang suka nilai perbuatan orang ini, biasanya dia suka menilai dia sendiri nggak punya apa-apa. Dia gentong kosong. Gitu. Oh ini riya. Padahal dia sendiri nggak nyumbang. Satu butir kurma pun dia nggak nyumbang. Tapi dia nilai amalnya orang lain. Subhanallah, setelah sahabat yang kaya ini datang bawa harta, ada satu sahabat miskin bawa satu keranjang kecil, isinya cuma berapa butir kurma. Nah itu yang diolok-olok lagi sama orang munafik. Ini mau diapakan ini berapa butir kurma? Gitu. Jadi semua salah. Yang nyumbang banyak salah, yang nyumbang sedikit salah. Padahal mereka setengah butir kurma pun tidak nyumbang. Nah itu disebutkan di sini. Baik saya bacakan dulu riwayatnya. Riwayat Bukhari dan Muslim di footnote-nya ada di situ ditulis Bukhari nomor 4668 dan Muslim 1018. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nahmilu ala dhuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir faqala mura' wa ja'a rajulun fatasaddaqa bi sa'in faqalu innallaha laghaniyun an hadha fanazalat alladhina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika turun ayat tentang sedekah, kami memikul sedekah di pundak-pundak kami. Karena kan Nabi suruh kumpul di masjid, jadi mereka pada pikul semua, pada bawa. Masa dulu tidak ada transfer, orang bawa langsung. Kami memikul sedekah di pundak-pundak kami. Kemudian datanglah seseorang bersedekah dengan sesuatu yang sangat banyak tadi. Dia bawa sampai pakai kain, dengan saking beratnya jatuh ke tanah, diangkat lagi ya. Lalu orang-orang munafik mengatakan, orang-orang ini riya yang bawa harta banyak tadi. Kemudian datang seseorang bersedekah dengan satu sa' saja. Sedikit, cuma satu genggam isinya kurma. Mereka kemudian mengatakan, sungguhnya Allah maha kaya dari sa' ini. Saya mau diapakan nih, satu sa' begini, gak ada gunanya untuk jihad. Kemudian turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 79. Orang-orang munafik itu, yang artinya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Ini landasan bahasannya dari hadis ini. Namun kita pada malam ini akan lanjutkan dengan bab setelahnya ya. Karena bab setelahnya, bab tentang istihza atau mengolok-olok ini satu bagian. Maka malam ini kita gabungkan dua bahasan. Namun sebelum masuk membahas lanjutan dalil-dalil yang ada, saya ingin menyampaikan dulu teman-teman sekalian. Jadi usahakan kita itu selalu sibuk dengan amal kita. Tidak usah sibuk dengan amal orang lain. Introspeksi diri kita selalu. Kalau ada orang lebih khusyuk daripada kita sholatnya, kita berdoa kepada Allah agar disampaikan pada tingkatan itu. Kalau ada orang yang lalai dari sholatnya, buru-buru, kita nasihatin atau kita doakan, amar ma'ruf nahi mungkar situ ya, karena dia sedang berbuat kesalahan, kena buru-buru dalam sholat, tidak tumaknina misalnya, dan kita bersyukur kepada Allah karena tidak seperti dia. Jadi jangan malah diolok-olok, ya, jangan malah diolok-olok. Kalau masih ingat pernah saya sampaikan kisah unik yang terjadi antara Imam Ahmad sama Imam Syafi'i rahimahumullah.
antara guru sama murid. Imam Ahmad pernah berziarah satu kali ke rumah gurunya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i berkata kepada anaknya, ini orang yang datang orang saleh. Coba lazimi dia, selalu bersama dengan dia. Maka anak Imam Syafi'i pada malam itu tidur ya, satu kamar dengan Imam Ahmad. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana ibadahnya orang ini. Karena waktunya sangat terbatas, cuma sehari 2 hari akan pergi. Di malam itu, rupanya anak Imam Syafi'i nggak tidur, memperhatikan Imam Ahmad ini. Yang terjadi yang pertama adalah, dia temukan Imam Ahmad tidak sholat malam. Bagi dia, apa yang dia tangkap selama ini dari ayahnya, kalau orang yang sudah ada pada level iman tertentu dan tahu ilmunya, dia tidak mungkin tinggalkan sholat malam. Kan gitu. Karena kan Nabi SAW bilang, jangan tinggalkan sholat malam karena dia kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kemudian yang kedua, rupanya Imam Ahmad ini, yang pertama itu beliau sebelum bicara sholat malam dulu, pada saat dihidangkan makan malam, Imam Ahmad makannya banyak. Itu dulu. Anak Imam Syafi'i bingung, kok ini orang makan banyak? Selama ini kan disuruh makannya sedikit. Kemudian yang kedua, semalam suntuk, tidak sholat tahajud. Yang ketiga, pada saat azan subuh, pergi menuju ke masjid, anak Imam Syafi'i melihat Imam Ahmad ini nggak wudu, langsung ke masjid sholat. Selepas sholat subuh ditanya sama ke ayahnya, ayah, Anda bilang ini orang soleh, tapi ada kejadian yang saya butuh pertanyaan, jawaban nih. Makannya tadi malam banyak. Yang kedua, dia tidak sholat tahajud. Yang ketiga, dia ke masjid nggak wudu waktu subuh. Baik. Kita panggil dia, dipanggil Imam Ahmad, ditanya, ini anak saya punya pertanyaan terhadap sikap kamu semalam. Kata Imam Ahmad, silahkan, apa yang mau ditanyakan? Dia bilang yang pertama, dia lihat Anda makan banyak, butuh jawaban. Kata Imam Ahmad, rahimahullah, jawabannya dengan ilmu. Dia mengatakan, saya memperbanyak porsi makan saya dibandingkan sebelumnya, karena saya tahu ini adalah dari pendapatan Anda, dan Anda pasti akan mencari yang halal. Saya memperkuat tubuh saya dengan makanan halal. Jadi gara-gara itu, bukan juga sampai kenyang sekali, ya. Jangan salah faham dengan riwayat ini. Ustaz Khalid bawa Imam Ahmad makan sampai kenyang, bukan sampai nggak bisa jalan. Lebih dari porsi biasa beliau makan, ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, sudah dengar? Sudah. Jawabannya sudah ada. Yang kedua, kamu katanya tidak sholat tahajud. Kenapa? Kata Imam Ahmad, karena semalaman saya sedang merenungi sebuah hadis Nabi untuk mengeluarkan faedah-faedah dari hadis tersebut. Dan saya butuh konsentrasi. Sementara bagi saya, mencari hikmah atau faedah dari sebuah hadis itu lebih afdal daripada sholat qiyamul lail. Jadi beliau memberikan pandangan ilmu yang lain, ya, bahwa menuntut ilmu lebih afdal daripada sholat malam. Karena beliau pada saat malam lebih konsentrasi, maka beliau ingin mengeluarkan faedah-faedah. Memang subhanallah, ini kalau antum terbiasa mungkin mendengarkan sebuah ilmu atau ingin membuat sebuah tema, biasanya saya juga coba duduk begitu, kita melihat memang harus butuh ketenangan baru, oh ternyata hadits ini bisa dapat faedah ini, itu butuh ketenangan. Imam Ahmad lakukan itu di malam hari. Maka Imam Syafi'i balik ke anaknya, sudah dengar? Sudah. Oke, yang ketiga, katanya kamu pergi masjid tidak wudu, sholat subuh. Kata Imam Ahmad, dari habis Isya, saya habis makan tuh nggak batal wudu saya. Sampai subuh nggak batal. Jadi saya pakai sholat. Jadi nggak ada yang salah. Maka Imam Syafi'i balik kepada anaknya, sudah saya katakan orang ini berilmu. Jadi jangan buru-buru menilai perbuatan orang. Gitu kan? Banyak orang subhanallah mungkin kita anggap orangnya itu lusuh. Mungkin jauh dari agama dalam pandangan kita. Tapi belum tentu. Mungkin dia sangat dekat. Ya. Jangan hanya kena penampilan orang. Atau jangan hanya sekedar ya dia mungkin kurang dari sisi materi, dari sisi fisik, lalu kita menilai orang lain. Tentu ini juga tidak boleh dipukul rata ya. Kalau ada orang memang dasarnya sudah pegang botol khamar, oh jangan, ini kan salah nilai nanti kita. Nggak bisa, itu sudah jelas salah. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Baik, jadi sebenarnya kita kembali kepada sebuah poin dulu, yaitu masalah tawadhu ini, ya, merendah gitu ya. Saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun mimmal, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena bersedekah, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, dan tidak akan pernah ditambahkan bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali kemuliaan. Memaafkan orang berarti akan lebih dimuliakan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, dan tidak ada orang yang merendah karena Allah, tidak menganggap remeh orang lain,
Dia selalu merasa dirinya kurang, sehingga akhirnya dia terus memperbaiki dirinya, kecuali pasti Allah akan tinggikan derajatnya. Hadis ini tentu hadis sahih riwayat Imam Muslim ya. Dan juga perlu kita tahu, hadis Nabi SAW riwayat Muslim yang lain, wa innallaha auha ilayya, bahwasanya Allah mewahyukan kepadaku, kata Nabi SAW, antawadau, saling merendahlah kalian. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad, agar jangan ada satu orang sombong terhadap orang yang lain. Wala yabghi ahadun ala ahad, dan jangan juga seseorang melampaui batas terhadap orang yang lainnya. Dan cukup banyak tentunya dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini ya. Tapi Nabi SAW menjadi suri tauladan yang terbaik. Beliau walaupun orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling sempurna secara fisik, jalur nasab, harta, kedudukan, beliau pemimpin anak Adam, tapi dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, seperti juga hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya dan diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain, dari hadis yang masyhur Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar. Nabi SAW suka menziarahi orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah, wa yusallim ala sibyanihi wa yamsahu ru'usahum. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecilnya dan mengusap kepala-kepala anak-anak kecil tersebut. Ini bentuk ya bagaimana beliau merendahnya kepada kaum muslimin. Kemudian juga kita bisa lihat bagaimana pendapat para ulama berhubungan dengan masalah ini ya. Ini sudah sering saya ulangi, kalau dalam bab tawadhu saya selalu mengangkat perkataan Hasan Basri rahimahullah, karena beliau orang yang sangat luar biasa. Julukannya di masa hidupnya beliau itu adalah alimnya ulama, gurunya para ulama gitu. Nah di kota Basra di Irak, mereka punya satu tradisi waktu itu, ulama-ulama sering kumpul sepekan sekali, mereka mendiskusikan permasalahan yang mereka temukan di tengah-tengah masyarakat yang belum menemukan solusinya. Nanti mereka diskusi, ini saya dapat pertanyaan begini di pengajian, bagaimana menurut Anda semua? Nanti mereka saling diskusi. Nah kadang-kadang yang mereka diskusikan itu hal-hal yang mungkin bagi orang awam itu penting gak sih gitu. Nah satu waktu mereka duduk membahas tentang definisi tawadhu. Apa itu tawadhu? Maka banyak di antara ulama memberikan definisi pada satu, dan Hasan Basri diam. Tidak bicara. Setelah mereka diskusi panjang lebar, mereka baru kembali ke Hasan sambil mengatakan, kalau pendapat Anda bagaimana? Kata beliau, kalian sudah terlalu banyak memberikan gambaran tentang tawadhu. Tapi kalau menurut saya, beliau mengucapkan, an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita laka alaihi fadla. Kalau menurut saya tawadhu adalah engkau keluar, setiap kali engkau keluar dari kediamanmu atau rumahmu, lantas engkau menemui siapapun muslim, tidak terkecuali, kecuali engkau akan merasa orang itu atau menjadikan orang itu lebih mulia dari dirimu. Jadi kita selalu menilai orang lain lebih baik daripada kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita tidak sombong gitu ya. Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah berhubungan dengan masalah ini, dinukil dari kitab Syu'abil Iman milik Al-Baihaqi, jilid 6 halaman 304, arfa'un nasi qadra man la yara qadrahu wa akbarun nasi fadla man la yara fadlahu. Ini bahasanya tinggi sekali ya, sangat bagus gitu beliau mengatakan. Kurang lebih terjemahnya, orang yang paling tinggi kedudukannya, sebenarnya yang paling layak kita tinggikan kedudukannya dan kita muliakan adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukan dia. Tidak pernah sombong dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan kelebihannya, nggak pernah kita temukan dia cerita apapun tentang itu. Bahkan kadang-kadang kita kaget, oh ternyata orang ini orang mampu ya, oh ternyata orang ini orang begini dan begitu. Kita temukan dia tidak pernah pamer-pamer dengan kedudukan dia. Maka itu orang yang paling tinggi kedudukannya dan paling pantas untuk kita muliakan. Lalu beliau mengatakan, dan juga orang yang paling mulia adalah orang yang paling tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Begitu juga perkataan yang menarik dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah, masih dari kitab Syu'abil Imannya Al-Baihaqi, jilid 6 halaman 298, beliau mengatakan, ra'sul tawadhu'i an tada'a nafsaka 'inda man huwa dunak fi ni'matillah hatta ta'limahu anna laysa laka bidunyaka 'alaihi fadl. Puncak dari tawadhu adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah darimu dalam nikmat Allah, sampai-sampai engkau memberitahukan bahwa engkau tidaklah semulia dia. Artinya,
Jadi perkataan Abdullah bin Mubarak ini, kalau engkau ketemu sama seseorang dan kapan itu membuka pintu, kita kayak seperti mau menilai orang ini rendah atau kita mau merendahkannya, maka kita membahasakan kepada dia, kamu lebih baik dari saya. Itu menurut Abdullah bin Mubarak. Jadi supaya kita langsung mengkat pintu, menutup pintu syaitan yang seakan-akan membuat kita itu merasa bangga lebih daripada orang lain. Ingat teman-teman sekalian, ilmu tidak akan ada keberkahannya kalau diikuti dengan sedikit saja kesombongan. Apa saja Allah berikan kita kelebihan, kemudian kita sudah ikuti dengan kesombongan, maka tidak akan ada keberkahannya. Tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, seorang salaf yang masyhur juga, mengatakan, man kanat maksiyatu fi syahwa faraja lahu tauba. Fa inna Adam alaihissalam asa mushtahiyan fastaghfara faghafaralah. Siapa yang berbuat dosa karena syahwat, ya, kemudian dia bertaubat, maka taubat akan membersihkan itu. Sebagaimana Adam alaihissalam melanggar hukum Allah, ya, larangan Allah karena syahwat, lalu dia memohon ampun, lalu Allah maafkan. Itu kalau karena syahwat, karena hawa nafsu. Dan beliau mengatakan, fa idza kanat ma'siyatu min kibr fakhish alaihi la'na fa inna iblisa asa mustakbiran falu'in. Tapi siapa yang berbuat dosa karena kesombongan, menganggap remeh orang lain, karena sombong, maka dia akan kena laknat sebagaimana iblis melanggar karena sombong dilaknat. Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, wajadna al-karama fit taqwa. Abu Bakar orang yang paling pantas kita muliakan setelah Nabi SAW. Disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, manusia paling afdal setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Dan itu disepakati di kalangan sahabat pada saat itu. Makanya pada saat pemilihan khalifah setelah meninggalnya Nabi SAW, Umar kan mengatakan di depan para sahabat, siapa yang merasa dirinya lebih baik daripada Abu Bakar? Satu-satunya orang yang disebutkan persahabatannya langsung dalam Al-Quran pada saat sedang di Ghar Thur. Pada saat mau hijrah ke Madinah, gitu kan, dalam gua bersama Nabi SAW. Ayat yang masyhur, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Pada saat Muhammad SAW mengatakan kepada sahibnya, suhbah, persahabatannya, janganlah kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Itu perkataannya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar ini mengatakan, ya, kita seperti sudah mengambil intisari, bagaimana level keimanan yang sudah sangat tinggi ini, lalu terungkaplah kata-kata mutiara ini. Ini luar biasa. Wajadnal karama fit taqwa. Kami menemukan, mendapati setelah sekian lama pengalaman dalam hidup ini, kemuliaan itu datang dari sifat takwa. Artinya sifat kepatuhan kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang halal dinikmati, apa yang dilarang jauhi. Itulah ya sifat kemuliaan yang terbaik. Kemudian beliau mengatakan wal ghina fil yakin. Dan juga merasa cukup itu selalu bersyukur sama Allah di keyakinan atas apa yang telah Allah janjikan. Dan yang terakhir adalah wasyarafu fit tawadhu. Dan pastikan kedudukan yang tinggi akan diraih dengan tawadhu. Kapan ada bisikan syaitan sekali lagi merasa kita lebih baik daripada orang lain, hati-hati. Ya, ini sudah membuka pintu kesombongan. Dan ingat sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Udah nggak mungkin gitu. Oleh karena itu selalu merendah, itu jauh lebih baik. Urwa bin Ward rahimahullah mengatakan at-tawadu ahadu masaidi syaraf. Tawadu itu adalah salah satu jalan menuju kepada kemuliaan hidup. Artinya Allah akan muliakan di dunia dan Allah muliakan juga di akhirat. Wa kullu ni'matin mahsudun 'alaiha illa at-tawadu. Semua nikmat bisa dicemburi oleh orang kecuali tawadu. Kalau kita tawadu tidak akan ada orang yang cemburu dengan kita. Yahya bin Ma'in ini sahabat dekatnya Ahmad bin Hanbal. Dua orang ahli hadis dan peneliti hadis yang sangat masyhur. Di mana disebut nama Imam Ahmad akan disebut juga namanya Yahya bin Ma'in rahimahumullah gitu kan. Walaupun di akhir hidup sempat ada persisian pendapat tentang masalah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk gitu kan. Imam Ahmad tetap berpegang pada prinsip. Yahya bin Ma'in pernah karena khawatir dihukum oleh pemerintah pada saat itu beliau mengikuti pendapat tapi bukan karena beliau inginkan gitu.
Nah, itu sempat persisi pendapat itu. Tapi dari awal sampai akhir hidup mereka ini bersahabat dekat. Yahya bin Ma'in ini menggambarkan tentang bagaimana Imam Ahmad. Ilmunya sudah sangat luas. Gitu. Sekali beliau datang itu ribuan, 5.000, 6.000 orang yang datang. Semuanya mencatat. Imam Ahmad di masa itu walaupun suara tidak sebesar kita sekarang ada mikrofon. Tapi orang banyak hadir di majelis beliau. Rahimahullah. Maka Imam bin Ma'in mengatakan. Ma ra'aitu mithla Ahmad bin Hanbal. Saya tidak pernah lihat ada figur seperti Ahmad bin Hanbal. Sahabnahu 50 sanah. Kami telah bersahabat dengan dia selama 50 tahun. Maftakhara alaina bi syai'in mimma kana alaihi minas salahi wal khair. Tidak pernah satu kali pun kami menemukan dia membanggakan diri terhadap apapun yang dia miliki. Ilmunya kah? Tidak pernah. Yang unik itu pernah Imam Ahmad rahimahullah sama Yahya bin Ma'in masuk ke satu masjid di Irak. Masjid Jami' besar. Rupanya ada satu orang pendusta. Dia nyampaikan hadis. Saya mendengarkan dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Bahwasanya sanadnya ini Rasulullah SAW bersabda. Imam Ahmad sama Yahya bin Ma'in kebetulan ada di situ. Ini dari mana nih hadisnya? Belum pernah kita nukil. Mereka hafal benar hadis itu. Lalu dua-duanya datang mengatakan. Dari mana kamu dapatkan hadis itu? Dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Kata Imam Ahmad, saya Ahmad bin Hanbal. Ini Yahya bin Ma'in. Karena orang itu tidak mau dipermalukan. Lalu dia bilang apa? Masa Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in cuma kalian berdua? Maksudnya masih banyak Ahmad bin Hanbal yang lain. Padahal tidak ada pada saat. Ya, kadang-kadang ada orang jahil seperti itu. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, Syekh Muhammad rahimahullah menyebutkan dalam bab al-istihza. Ya. Beliau mengangkat firman Allah SWT surah Al-Mutaffifin. Ayat 29 sampai 30 yang berbunyi, Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun wa idha marru bihim yatagamazun. Nah, ini juga ciri orang-orang yang banyak mengolok-olok amalan-amalan orang saleh, orang-orang mukmin. Nanti di dunia mereka olok-olok seperti apa? Main kedip mata, main apa sih isyarat-isyarat tangan. Nah, seakan-akan itu lihat tuh orang alim di olok-olok, nanti di akhirat justru terbalik. Mereka yang akan ditertawakan, gitu ya. Ini Allah gambarkan. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, maksiat adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Tuh lihat tuh celananya cingkrang, tuh lihat tuh begini, tuh lihat tuh begitu, tuh lihat jilbabnya besar, diolok-olok. Ya, kalau Anda tidak mau lakukan, tidak usah olok, minimal itu kan. Tidak usah olok gitu. Seperti orang juga masuk dalam media-media ceramah, masuk hanya untuk tidak suka, jempol bawah saja. Kenapa? Dengar. Nah, cari saja acara yang antum suka. Kenapa harus masuk itu hanya untuk tidak dislike saja gitu kan? Tapi subhanallah ada manusia begitu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa adalah mereka yang menertawakan orang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, maka mereka saling mengedip-ngedip matanya. Tuh lihat tuh, diolok-olok gitu. Ya. Nah ini ayat ini menjelaskan tentang bagaimana bahasa ijram. Innal ladhina ajramu. Mereka itu melakukan perbuatan dosa dengan perbuatan saja. Cuma mengolok-olok saja sudah cukup untuk menjadi dosa besar. Juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 110 yang berbunyi fattakhattumuhum sikhriyan hatta ansaukum zikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kalian menjadikan mereka buah ejekan sehingga kesibukan kalian mengejek mereka, maksudnya mengejek orang-orang beriman yang sedang beribadah, itu kan dianggap remeh amal-amal yang mereka kerjakan, menjadikan kalian lupa mengingat aku kata Allah dan kalian selalu menertawakan mereka. Maksudnya nanti ini di akhirat Allah pun membuat orang-orang beriman yang selama ini diolok-olok akan menertawakan mereka. Terbalik kita. Dan kami sarankan tentu teman-teman sekalian, kalau ada yang mengolok-olok kita, menganggap remeh kita, nggak usah dilayani. Nggak penting sih. Habisin waktu untuk itu. Siapa tuh si fulan? Nggak ada ilmunya. Nggak apa-apa, biarin aja. Ya sudah, alhamdulillah. Nanti kita belajar lagi, gitu kan. Nggak ada masalah. Nggak usah, ini orang mentang-mentang, ya baru dilihat followernya. Masih 10.000, saya 30.000. Ini siapa nih? Ini nggak ada tanda-tanda tawadhu gitu. Nggak perlu. Jadi nggak usah ditanggapin, ya. Sama teman-teman yang sibuk di medsos, nggak usah sibuk dengan komen, cari komen terus, bahas komen. Saya nggak pernah baca tuh komen apa isinya itu. Ya. Nanti ada yang komen negatif, teman-teman tim karena sampaikan ada begini Ustaz, ya sudah. Dia perlu dijawab-jawab, karena nggak usah. Kalau saya sendiri nggak pernah luangin waktu untuk itu. Untuk apa kita sampaikan materi selesai? Benar ikhlas karena Allah berikan pahala kan gitu.
Untuk apa kita habisin waktu melayani hal-hal yang tidak ada gunanya? Allah SWT juga dalam ayat yang masyhur surah Al-Hujurat ayat 11 melarang kita untuk mengolok-olok orang, terutama mengolok-olok amal-amal yang telah mereka kerjakan. Sedangkan amal buruk saja tidak boleh kita olok, ya. Kita pernah sampaikan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah itu. Beliau mengatakan tidak ada orang yang mengolok perbuatan dosa seseorang, bukan dia dakwahi, bukan dia nasihatin, tapi dia olok, ya. Kecuali nanti Allah pun akan bisa membalik, dia akan mengerjakan dosa itu sebelum dia meninggal dunia. Jadi jangan diolok. Ada orang berzina, ada orang berbuat riba, ada orang mencuri. Kita nasihatin, dakwahin, doakan. Jangan diolok, karena olok ini bisa berbalik pada kita nantinya. Hati-hati dengan masalah seperti ini. Allah berfirman dalam surah Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaumin asa ay yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Terjemahnya jelas sekali nih, ya. Hai orang beriman, jangan sekumpulan orang laki-laki mengejek kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada mereka, ya. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mengejek kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang diejek itu lebih baik. Dan jangan suka mencela diri sendiri. Kenapa saya pesek, kenapa saya hitam, kenapa saya pendek. Antum ini ciptaan Allah. Gak ada urusannya, kita tinggal pakai fasilitas ini saja, gitu kan? Percaya diri saja. Nanti Allah datangkan orang yang suka fisik antum itu, tidak usah khawatir. Gitu saja. Jangan suka mencela diri sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Temannya gendut-gendut misalnya. Atau apalah dipanggil. Yang unik ini kadang-kadang suami istri. Subhanallah. Itu. Saya pernah jalan dengan ikhwah begitu tuh. Di mobil sama-sama pulang pengajian. Si suami panggil dengan ejekan istrinya. Belum bercanda. Istri juga membalas. Saya tanya apa itu artinya. Saya tahu. Rupanya sudah ejekan diringkas lagi gitu. Oh enggak Ustaz, saya biasa bercanda sama dia ini. Dia karena kulitnya hitam, ini karena badannya gendut. Kenapa enggak bilang sayang, cinta? Kenapa enggak bagus saja? Harus yang jelek-jelek, kenapa? Allah larang itu, enggak boleh mengandung jelekan atau ejekan. Begitu juga dengan anak-anak. Ya, enggak boleh dipanggil dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Kata Allah SWT, seburuk-buruk panggilan yang digunakan adalah yang buruk sesudah iman, setelah mengetahui dengan ilmu dan iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, tetap memanggil dengan ejekan-ejekan, tetap mengolok-olok orang, ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Lalu beliau mengangkat hadis Nabi SAW riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Hadis dari Al-Hasan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kata Nabi SAW, innal mustahzi'ina bin nasi yuftahu li ahadihim fil akhirah babun minal jannah. Sesungguhnya orang-orang yang suka mengolok-olok orang lain akan dibukakan untuk mereka salah satu, ya, di akhirat nanti pintu surga. Orang yang suka olok-olok orang lain nanti di akhirat dibukakan satu pintu surga. Fayuqalu lahu halumma halumma. Dikatakan kepada mereka, ayo sini, ayo sini. Malaikat panggil seakan-akan silakan masuk. Yang suka olok-olok yang dipanggil masuk ke surga, ya. Fayaji'u biqarbihi wa ghammihi. Kemudian dia pun datang dalam kondisi dia letih dan dia sedih. Entah kenapa pada saat itu, tapi dia merasakan itu. Fa'idha ja'u glikaduna. Pada saat dia tiba di pintu itu, ditutup pintu itu. Dia pun diolok-olok nanti gitu. Ya. Ini di surga, ya. Dipanggil sama malaikat, begitu sudah datang ditutupin pintu. Kemudian dikatakan, Thumma yuftahu lahu babun akhar. Lalu dibukakan untuknya pintu yang lain. Fayuqalu lahu halumma halumma. Dikatakan oleh para malaikat, ayo ke sini, ayo ke sini. Dipanggil lagi di pintu yang lainnya. Fayaji'u biqarbihi wa ghammihi. Lalu dia pun datang dalam kondisi ya sedih, letih gitu kan. Dia datang mendatangi pintu itu. Fa idza ja'u glikaduna. Pada saat tiba di pintu kedua ditutupin lagi pintu. Ya. Kemudian dikatakan dalam hadis ini, fama yazalu kadzalika hatta inna ahadahum la yuftahu lahul bab min abwabil jannah fayuqalu halumma fama ya'tihi minal ya's. Terus saja dia dipanggil begitu, ditutup, dipanggil lagi pintu sana. Ayo, ayo kesini, kesini. Ditutup lagi. Begitu terus. Sampai akhirnya kata Nabi SAW, pada saat dibuka pintu-pintu selanjutnya, maka mereka sudah tidak mau datang lagi karena sudah putus asa. Artinya tidak masuk surga. Itu intinya. Hanya karena selama di dunia mengolok-olok orang lain.
Baik, hadis terakhir yang diangkat oleh beliau adalah hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari hadis Ibnu Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man mata hammazan lammazan mulkiban linnasi kana alamatuhu an yasimahullahu alal khurtumi min kila shitqaini. Ya. Artinya, barang siapa yang mati sebagai seorang yang suka mengumpat, mencelah, mengolok-olok orang, memberikan julukan-julukan yang buruk kepada manusia, ciri-cirinya pada hari kiamat adalah Allah akan memberikan pada hidungnya dari masing-masing dua sudut bibirnya. Maksudnya akan diberikan tanda di wajahnya, dekat hidungnya, orang semua tahu, oh orang ini yang suka mengolok-olok orang lain. Wa na'udzubillah. Ini sudah cukup memberikan kepada kita gambaran tentang haramnya untuk mengolok-olok orang lain. Sekali lagi, mengolok-olok perbuatan dosa saja tidak boleh. Apalagi sampai mengolok-olok amal soleh. Baik Ustaz, ada orang yang sholat tapi sholatnya kurang bagus. Nasihatin. Datang tanyakan. Gitu kan? Sudah pernah dengar belum riwayat Bukhari, Nabi SAW, Aisyah mengatakan Nabi SAW itu, saya tidak pernah melihat Nabi SAW secepat sholat seperti sholatnya sunnatul fajr. Sampai saya mengira, bertanya-tanya apakah Nabi sudah baca Al-Fatihah atau tidak. Pernah Nabi SAW sholat sunnatul fajr dengan sangat cepat. Apakah itu berarti tidak khusyuk? Belum tentu. Mungkin beliau fokus hanya yang wajib-wajib saja. Mungkin kena waktu. Kita kan tidak pernah tahu. Berbeda dengan kasus orang memang betul-betul salah dalam ibadah. Itu kita wajib nasihatin ya. Tapi kalau orang bersedekah, orang cuma baca berapa ayat Al-Quran, orang hanya sekedar punya waktu beberapa saat, ya mungkin dalam sepekan cuma bisa sekali hadir majelis ilmu, mungkin itu yang dia mampu, dan mungkin dia menonjol di amal yang lain, maka jangan sampai diolok-olok ya. Intinya setiap kali kita lihat perbuatan baik, kita dukung, dan kalau itu kurang kita nasihatin, kalau dia berbuat dosa kita nasihatin dan kita luruskan. Seperti itu kurang lebih. Karena bisa saja orang-orang juga mengerjakan amal-amal, ternyata ya dia taunya seperti itulah kualitas yang terbaiknya. Nanti insya Allah di Sabtu yang kedua di serial sahabat kita akan bahas tentang Al-Bara' ibn Malik radhiyallahu anhu. Itu disebutkan salah satu ciri beliau. Kalau dilihat bajunya kumuh, ya penampilannya sangat tidak terurus sebenarnya. Dalam arti kata seperti orang yang miskin sekali. Memang kondisinya karena beliau itu punya satu simbol selama hidup hubungannya sama, dia cuma perbaiki hubungannya sama Allah atau dia mati syahid. Jadi selalu yang dikejar mati saja. Bagaimana beliau mati ini memang figur yang berbeda. Nanti kita akan jelaskan di Tabligh Akbar insya Allah. Tapi kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang rambutnya acak-acakan, bajunya biasa, mungkin tidak punya alas kaki. Tapi kalau bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan. Di antaranya Al-Bara' ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi kadang-kadang mungkin penampilan orang biasa, mungkin karena dia miskin, tapi ibadahnya kepada Allah SWT luar biasa. Gitu kan? Ya, kayak ini harus hati-hati. Sebagai penutup saya pernah ingatkan juga sebuah kisah dan saya ingatkan kembali. Diangkat oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tazkirah beliau. Tentang kehidupan alam akhirat. Beliau mengangkat kisah seseorang di kota Madinah, pengusaha sukses. Di masa itu. Umurnya pada saat mencapai 40 tahun dan dia lihat dirinya di cermin. Maka dia temukan di jenggotnya ada satu helai bulu putih. Ya. Maka orang ini pun tiba-tiba mengubah sikapnya. Dia langsung meninggalkan rumahnya. Dia meninggalkan pekerjaannya. Kemudian dia masuk ke Masjid Nabawi. Dan dia membuat dirinya seperti orang yang sudah hilang akal. Setiap kali ada keluarganya yang datang mau menjemputnya. Dia lari ya, di belakang kuburan Nabi SAW. Ya, kemudian dia seakan-akan hilang akal. Ya, kalau orang-orang sudah pada pergi, dia kembali ibadah. Sampai ada satu anak muda datang dari Irak. Dia menceritakan, dia datang ke Masjid Nabawi dan dia lihat orang ini. Setiap kali orang ini lagi rame orang atau ada yang dekatin, dia kayak ngomong sendiri seakan-akan dia orang gila. Tapi kalau tidak ada orang, baca Quran, zikir, sholatnya khusyuk, dia bersihin Masjid Nabawi. Ini anak muda ini tinggal 3 hari di Madinah sambil dia pelajari, dia lihat orang ini. Maka setelah 3 hari, diikutin terus termasuk malam hari. Kalau orang sudah pada tidur, kalau kita awal malam sekitar jam 12 malam, orang ini selalu ke kuburan Baqi.
kuburan penduduk Madinah, para sahabat ridwanullah di situ dikubur, dan kemudian dia menangis-nangis itu sambil dia mengatakan, ya Allah, kapan waktunya? Kalau engkau ingin merenggut nyawaku, rengutlah ya Allah, tapi dengan pengampunanmu. Orang ini selalu begitu. Jadi kalau depan orang dia buat dirinya kayak orang gila gitu. Anak muda ini pada saat sudah mau pulang, kesimpulannya dia datang salaman kepada orang-orang masjid, dia pamit yang dia temui selama 3 hari, termasuk orang ini. Waktu dia mendekat, orang itu langsung buat dirinya kayak orang gila gitu. Lalu kata anak muda ini, wahai ya, syekh atau syekh itu kayak orang tua ya, dihormati. Orang Arab itu kalau mengatakan syekh biasanya bisa orang kaya, orang tua gitu kan, atau orang yang berilmu. Dipanggillah syekh itu dianggap orang tua gitu. Saya tahu Anda tidak gila, kata anak muda itu. Dan ini Anda cuma buat-buat saja. Anda perlu tahu dalam 3 hari ini saya memantau Anda. Di saat orang mendekat, Anda buat diri Anda seperti ini. Tapi kalau tidak, Anda selalu sholat, Anda berzikir, bahkan Anda ke baki pun saya ikut malam-malam. Kaget orang itu. Lalu dia mengatakan, apa kok ikutin seperti itu? Dia bilang, iya. Tapi saya cuma mau tahu satu, kenapa Anda buat ini? Dia bilang, orang ini cerita, kalau emang itu kau bertanya, usaha saya sudah Allah sukseskan. Saya sudah punya istri, punya anak, mereka sudah berjalan, sudah bagus, sudah teratur rapi. Di saat umur 40 tahun, sekitar mungkin beberapa tahun yang lalu, saya sempat melihat diri saya di cermin, saya lihat ada satu helai jenggot saya berwarna putih. Dan saya mengingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Maka salah satu pendapat ulama adalah munculnya uban. Berarti menandakan sudah dekat dengan kematian. Ada pendapat yang lain mengatakan lahirnya keturunan, ada yang mengatakan meninggalnya tetangga, dan banyak pendapat yang lain. Tapi pendapat salah satunya adalah munculnya uban ini. Maka dia bilang semenjak itu saya berpikir saya harus bisa menyelamatkan diri saya. Oleh karena itu saya coba membuat diri saya seperti ini supaya saya selalu fokus untuk jaga ibadah di Masjid Nabawi. Padahal dalam pandangan orang ini orang gila, subhanallah. Tapi ternyata dia adalah ahli ibadah. Allahu alam. Jadi hati-hati dalam menilai orang supaya tidak salah insyaAllah. Dan insyaAllah kedepannya kita akan membahas khusus bab yang lain, yaitu bab tarwi' muslim atau bab menakut-nakuti seorang muslim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.